Tentang penanganan judi online di hulunya Menkominfo. Cuman penanganan judi online ini nggak bisa sendiri. Karena kita tutup situsnya, IP-nya kita tutup, tetap aja dia bikin baru lagi. Semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya udah 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan. Banyak penegak hukum lah kalau itu. Kan kita udah suratin. Peringatan utama, peringatan kedua gitu. Dan mumpung di forum ini saya bilang nih platform yang masih memfasilitasi judi online ini Telegram. Karena main judinya di Telegram. Kalau yang lain-lain udah enggak. Iya. Jadi kita tunggu aja nanti Telegram kita tutup. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. 2,1 juta konten judi online, 555 akun dompet digital, dan lebih dari 5.000 rekening bank yang terkoneksi dengan judi online telah ditutup. Dan tidak hanya itu, Kominfo juga telah melakukan penutupan di hampir 19.000 lebih halaman judi online yang disisipkan pada situs pendidikan dan juga 23.000 halaman judi yang juga disisipkan pada situs pemerintah. Nah, praktek judi online bahkan telah masuk ke gedung parlemen karena PPATK juga mengendus ada lebih dari 1.000 anggota dewan yang diduga terlibat judi online. Ini sungguh fakta yang tentunya mengkhawatirkan bagi kita semua. Nah, perputaran uang judi online di kuartal pertama 2024 ini mencapai 600 triliun rupiah. Angka yang tentunya sangat luar biasa besar ini. Dan mampukah Satgas membongkar dan juga sanggupkah merontokkan backing aparat yang terlibat dari organisasi mafia judi online ini? Dan nanti kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini, kenapa judi online sulit untuk diberantas. Kali ini bersama saya Ardianto Wijaya, sudah hadir sejumlah narasumber baik secara langsung di TVRI maupun secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Saya akan sapa terlebih dahulu di sebelah kanan saya Bang Saur Siagian, praktisi hukum dan juga aktivis anti korupsi. Bang Saur, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Mas Jaya. Salam sehat. Salam sehat. Pakai ulos nih ya kesempatan kali ini. Ini maknanya apa Bang? Biasa kan ulos ada maknanya tuh. Dalam tradisi kami Mbak Yenti, ulos ini biasanya dipakai apakah orang berduka cita, salah satu juga ulos. Jadi saya merasa dalam kondisi pakaian hitam dengan kondisi korban-korban judi online yang berguguran nyawa-nyawa saudara kita sebangsa, sehingga hari ini saya maknai simbol dengan pakai ulos. Jadi ini kalau Mas Jaya tanya kenapa saya pakai ulos, saya merasa sangat sedih sekali kalau sampai ini tidak bisa kita selesaikan. Tadi jutaan yang sudah jadi korban, fakta ini, tetapi berpotensi 280 juta barangkali akan jadi korban kalau ini tidak serius kita selesaikan.
Mengerikan. Kita sama-sama berduka artinya ya, darurat untuk judi online ini. Bu Yanti Garnasi juga sudah hadir, pakar hukum tindak pidana pencucian uang. Bu Yanti, Assalamualaikum, terima kasih hadir malam hari ini, Bu. Waalaikumsalam, selamat Baik. malam. Selamat malam, terima kasih. Sehat-sehat selalu Bu Yanti tentunya di malam hari ini. Yang tentunya malam hari ini sudah hadir secara daring, saya akan sapa Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo RI, sekaligus Wakil Ketua Harian Pencegahan Satgas Judi Online. Pak Usman, selamat malam, terima kasih sudah hadir bersama kami secara daring. Salam sehat, Pak. Selamat malam Mas Jaya, selamat malam Bang Saur, selamat malam Bu Yanti. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir Pak Usman malam hari ini. Kami sebetulnya juga sudah mengundang Komisi 1 DPR RI dan juga Kadif Humas Polri, namun hingga saat ini masih belum bisa hadir untuk bersama-sama diskusi di malam hari ini. Kenapa judi online sulit diberantas? Saya langsung ke Bang Saur. Bang Saur, artinya kalau berbicara terkait dengan judi online kan meresahkan. Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya korbannya begitu banyak, begitu lapisan masyarakat, tidak hanya dari anak-anak pun juga ikut terlibat, ibu-ibu bahkan juga korbannya sangat banyak juga, Bang. Artinya kenapa sebetulnya begitu sulitnya memberantas judi online, Bang Saur? Kalau kita lihat tadi kan fakta yang dibacakan oleh Jaya tentang korban judi online, salah satu kan ada 600 triliun dalam kuartal 2024 uang beredar judi online. Artinya kalau kita kalikan dalam setahun, Mas Jaya, berarti ada 2.400 triliun yang berkaitan dengan judi online. Angkanya luar biasa, Bang, nanti kalau angkanya saya masuk dari sini, sementara APBN kita setahun itu, Mbak Yanti, kalau saya nggak salah diingatkan tuh 3.000 triliun. Artinya, Mas Jaya, peredaran uang dalam kasus judi online ini hampir atau dekat setara APBN kita setahun. Maksud saya begini, kalau ini tidak diselesaikan, sesungguhnya kita sedang bertarung negara ini masih terus eksis atau mau runtuh. Sebab begini, tadi kita dengarkan dari yang paling punya otoritas, Kementerian Info, yaitu Pak Budiari mengatakan dia sangat lugas, lantang. Hanya 5 orang, tadi kita dengarkan bareng-bareng Mbak Yenti. 5 orang bandar hanya 5 orang bandar. Saya kira seorang Menteri Kominfo pasti dia punya data. Karena ini bukan judi konvensional. Pertanyaannya adalah, dalam Satgas ini yang turun sekelas Menteri Polhukam. Menko Polhukam. Sekarang ini Satgas ini sudah diumumkan 2 minggu yang lalu. Apakah yang 5 orang ini sudah ditangkap? Maksud saya Mas Jaya, kalau ini tidak segera ditangkap, saya terus terang aja. Saya lebih baik tidak populer, mendingan bubarkan Satgas online ini. Minta maaf, Satgas ini mendingan bubarin. Artinya belum tersentuh aparat yang 5 ini, Bang Karena Saur. sudah disebut, Pak Budiari sudah menyebutkan hanya 5. Tadi kita dengarkan masing-masing ini, Pak. 5 orang berarti datanya sudah jelas, namanya siapa, kemudian berapa uang yang mereka kelola. Tapi sampai detik ini belum kita dengar lagi hasil daripada Satgas pemberantas judi online di mana. Saya bayangkan, kalau kita lihat di Undang-Undang ITE, Mas Jaya, orang yang menyebarkan judi online jangan tanggung-tanggung loh. Ancamannya 10 tahun dan juga denda 10 miliar. Tetapi kita lihat bahwa kita injak-injak hukum kita. Kita bilang ada hukum yang menjerat, yaitu pasal 27. Tetapi kita biarkan sampai sekarang yang kita bilang mastermind-nya itu. Kalau saya mengatakan Bang Jaya, kalau ini kita nggak selesaikan, negara ini sudah dikelola oleh para mafia, oleh para penjudi. Kalau kita nggak serius, itu menurut saya Pak Jaya. Diduga ada praktek backing atau udah Anda Pak, menciumnya seperti apa? Kalau kan sudah datanya jelas. Saya bilang kan tadi ini saya sengaja ini. Saya Kenapa buang ini. Bang Saur sampai melempar buku KUHP ini? Karena apa? Negara kita negara hukum. Hukum jelas sudah menjerat, ancamannya jelas. Bahkan 10 tahun. Tapi kok sampai sekarang tidak ada, itu yang saya bilang. Kita sudah buang negara kita, sudah buang negara hukum kita, Pak Jaya. Artinya ini kan harus ada ketegasan dari Satgas harus untuk bertindak. ada ketegasan. Begitu ya? Saya kira sekelas Pak Hadi, dia Menko, dia bekas Panglima TNI. Kalau ini Pak Jaya masih gagal, saya harus mengatakan minta maaf. Kita
sudah dikendalikan para mafia judi online. Oke. Saya. Baik, Bang Saur, ini kan sejumlah kritik mengalir terkait dengan bansos untuk korban judi online begitu. Salah satunya mengatakan bahwasanya sama saja merelakan uang negara untuk mensubsidi penjudi dan juga berpotensi menambah banyak pemain nih, jangan-jangan begitu. Tanggapannya Anda seperti apa? Iya, justru karena itu kan artinya dengan statement ya, sekalipun mungkin nanti Pak Usman akan meralat sekalipun sudah meralat, artinya kan judi itu dalam konteks hukum kita adalah pelanggaran hukum. Oke. Apakah dengan demikian saya bilang kita sebagai negara hukum? Berarti kita meminta orang untuk melanggar hukum, berarti negara tidak ada lagi konsekuensinya. Malah kan logika sebaliknya. Kalau memang ini orang susah dapat bansos, bahkan masih punya untuk main judi, malah orang ini harus dicatat siapa dia, masih tega, dia udah miskin, udah dibantu negara masih judi online. Tetapi kita lihat prakteknya, Mas Yaya. Yang sudah terpapar judi online adalah bahkan jangankan saya bilang menggunakan uang yang ada. Ngutang pun biasanya kan saudaranya itu adalah pinjam online, pinjol kan. Nah oleh karena itu menurut saya itu logika terbalik. Logika yang menghina negara hukum kita dengan malah ada rencana untuk malah membantu korban-korban. Malah pelanggar hukum. Masa kita bilang sudah memiskinkan keluarganya, kemudian kita mau bantu lagi. Logikanya menurut saya terbalik, justru dibalik. Kalau sampai ada penerima bansos mendapat yaitu terpapar atau ketahuan judi online, segera dicabut supaya dia efek jerak. Gitu loh. Jadi bukan mulai dari sini tetapi mulai sasar. Yang tadi Pak Budiari, jangan-jangan nanti bisa dituduh Pak Budiari loh. Serius, jangan-jangan Pak Budiari itu sengaja menyebut nama orang ini supaya orang ini lari. Karena sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjutnya, Pak Jaya. Sekarang tidak ada tindak lanjutnya dari Satgas, kecuali mereka sudah punya tetapi tidak diumumkan. Tetapi sependek pengetahuan saya, belum ada hasil yang signifikan daripada Satgas pemberantasan judi online. Belum ada hasil yang signifikan, saya akan langsung tanyakan ke Pak Usman. Pak Usman, artinya apa yang tentunya Anda akan berikan tanggapan terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Saur? Belum ada hasil maksimal nih sebetulnya, hasil maksimal dari kerja Satgas meskipun memang masih beberapa hari begitu jalan untuk bertugas terkait dengan pemberantasan judi online ini, Pak Usman. Ya, jadi Satgas ini punya waktu sekitar 6 bulan berdasarkan Kepres. Ya, jadi kita memang masih bekerja dan ini baru beberapa pekan berjalan hampir 1 bulan. Nah di Satgas sebagaimana kita ketahui ada 2 bagian, ada bagian pencegahan dan bagian penindakan. Di bagian pencegahan memang kita upayakan edukasi, kemudian sosialisasi, literasi ini secara masif dan kita sudah melihat hasilnya ya, di mana-mana ada gerakan untuk pencegahan judi online, ada spanduk di mana-mana, ada dukungan-dukungan dari masyarakat. Kemarin juga kita mengumpulkan para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk menggalang mereka agar peduli dengan pencegahan judi online. Kemudian ada fakta-fakta integritas yang ditandatangani oleh ASN di berbagai daerah. Ya, kemudian juga kita menyebarkan edukasi ini melalui semua jenis media yang tersedia di dunia ini. SMS blast kita lakukan, kemudian juga media sosial. Dan kami melihat hasilnya dalam arti mengajak masyarakat untuk peduli dengan pencegahan judi online ini relatif sudah berjalan sesuai dengan harapan kami. Tentu masih harus kami tingkatkan. Nah kemudian dari sisi penindakan yang menjadi tugas Kominfo ya kita sudah men-take down angkanya sudah lebih dari 2,1 juta. Pekan lalu angkanya 2,2 juta dan kita melihat ada tren penurunan ya, misalnya pop-up tawaran atau iklan judi online juga sudah mulai berkurang. Ya selain itu kita sudah menutup jaringan internet dari Davao, Filipina dan dari Kamboja. Ya, kita sudah menutup itu dan kita sudah juga tadi Pak Menteri mengatakan dalam video Telegram ya, Telegram juga sudah merespons dan dia akan komit untuk menutup channel untuk judi online karena memang kami mengancam kalau Telegram tidak menutup
channelnya untuk judi online ini, maka kita akan blokir. Nah, Telegram ini agak berbeda dengan media sosial lain karena Telegram ini adalah aplikasi yang bersifat privat. Jadi kalau kita tidak bisa memblokir kontennya, yang kita blokir aplikasinya. Jadi ketika kita blokir Telegram, ya orang tidak bisa lagi menggunakan Telegram. Tapi kalau yang lain, Facebook katakanlah kita blokir kontennya, itu orang lain masih bisa menggunakan Facebook untuk keperluan lain. Nah, dari sisi itu kita dari sisi pencegahan saya kira kita sudah melakukan banyak hal. Dari sisi penindakan juga dalam konteks tugas Kominfo kita juga sudah melakukan banyak hal, bahkan jauh sebelum Satgas ini dibentuk kita sudah melakukan take down dan saya kira dari sisi penindakan ini juga sudah mulai dilakukan penangkapan ya. Terakhir ada lima selebgram yang ditangkap oleh polisi di wilayah Banten. Nah, saya kira kita juga berharap ke depan ini akan lebih intensif penindakan yang dilakukan oleh Satgas. Tentunya kita berharap maksimal begitu. Tadi Bang Saur, artinya ini sudah ada kerja dari Satgas yang terlihat begitu. Saya langsung Pak Usman, artinya Pak Usman dari kode 5 nama yang sudah disebutkan oleh Pak Budi Ari, artinya apakah ini juga akan ditindaklanjuti begitu? Bagaimana koordinasi antara Menkominfo dengan nantinya dengan Kapolri atau bahkan dari pihak-pihak lain yang tentunya akan melakukan tindak lanjut terkait dengan 5 kode ini? Tadi Bang Saur sudah sebutkan juga. Ya, jadi memang Satgas ini dibentuk agar pemberantasan judi online lebih terkoordinasikan. Ya, sebelum terbentuk Satgas ini kan bisa dikatakan atau orang menilainya jalan sendiri-sendiri. Ya, tetapi dengan adanya Satgas maka koordinasi bisa lebih baik. Ya, artinya apa? Apa yang disampaikan Pak Budi yang tadi terkait dengan 5 tadi itu ya tentu sudah kita koordinasikan juga karena ini kan bekerja secara paralel ya, tidak sendiri-sendiri. Baik, ya. Komentar sebelum saya akan ke Bu Yanti singkat aja Bang. Saya apresiasi tentu kita nggak bisa bantah perkembangan yang diinformasikan oleh Pak Usman soal progres. Tapi menurut saya kalau tadi ada 5 selebgram misalnya kan, tentu kita juga hormati. Tetapi kalau kita lihat judi online ini, problem kita selama ini kan dari atas, dari topnya. Dari bandarnya? Dari bandarnya, sejauh katakanlah bisa aja. Saya kan sudah dulu 2 tahun yang lalu ketika kasus Sambo, saya kan mengatakan dari mana uang Sambo. Tapi muncullah 303. Saya membuatkan pelaporan, ada kemungkinan ada di sini korupsi dari judi online. Tapi tidak berlanjut lagi tuh? Sempat itu yang sekarang terjadi itu. Razia-razia. Ternyata kemudian dengan berjalannya waktu itu kemudian mati. Saya khawatir gitu loh Pak. Tanpa saya kembali. Saya bukan pesimis tapi men-trigger karena saya punya pengalaman pribadi ini. Nah oleh karena itu Pak Usman, bagaimana tadi saya lihat dari gesturnya Pak Menteri Budi Ari, sangat lantang kita lihat soal 5 nama ini. Dugaan saya tangkap, mudah-mudahan saya salah. Problem kita adalah bagaimana mafia ini, yang kita sebut, ya menurut saya mafianya mafia, karena kan jejaringnya itu kan sangat banyak tuh, berapa jejaring. Tetapi siapa yang melindungi ini? Kenapa mereka sampai sekarang ini di samping yang tadi Pak Usman, 5 selebgram. Bagaimana dengan public figure yang menjadi iklan yang sudah apakah sudah tersangka? Maksud saya gini loh. Jangan yang cetek-cetek ini kemudian kita sudah lakukan penindakan. Tapi kalau saya serius karena setingkat Menko Polhukam. Coba bandar ini yang satu ditangkap dulu sudah diinformasikan. Baru menurut kami harapannya itu ada gitu loh Pak Jaya. Itu maksud saya Pak Usman. Jadi meskipun tantangannya luar biasa begitu Bang Loh kalau ya makanya saya bilang seorang Menko Polhukam kalau sampai ketua Satgas sekelas Pak Usman kemudian sebagai dirjen kemudian menteri lah kalau kita nggak serius saya bilang ini akan memperkuat posisi mereka yang saya bilang bahkan mereka ini sudah mengendalikan berarti negara itu adalah statement saya disclaimer seperti itu Pak Jaya. Saya langsung ke Bu Yanti. Bu Yanti ini terkait dengan 5 nama besar mafia tadi dikatakan begitu. Artinya kalau Januari lalu PPATK mengungkap gitu temuan dari putaran judi online ini lebih dari 500 triliun bahkan data terbaru tadi sekitar 600 triliun untuk kuartal pertama. Artinya bagaimana sebetulnya menjerat bandar atau pelaku judi online dengan pasal TPTPU? Iya, terima kasih. Tadi saya mendengarkan ya semuanya. Saya setuju
2 tahun yang lalu kita bicara 303. Iya, 303 ya. Terus kemudian kita bicara ada 300 triliun masuk pendanaan kampanye dari judi online. Itu kan kita dengar dari media. Tidak mungkin tanpa tanda-tanda. Dari PPATK itu Mbak Yenti 300 triliun. Tidak mungkin tanpa tanda-tanda kan. Itu kan artinya apa? Ya oke, baguslah sekarang ada Satgas. Tapi kalau kita merasa bukan skeptis atau pesimis, tetapi kita boleh tidak terlalu yakin gitu karena udah 2 tahun yang lalu pun ada pembiaran kok. Pembiaran? Pembiaran. Iya, udah lama sekali kok ada. Kalau tadi dikatakan mafia. Kalau saya berpikir tadi kan 5 bandar. 5 bandar ini bandar yang mana? Karena kemungkinannya bandarnya bandar gitu ya. Kemudian ada yang membicarakan bahwa ada backing. Ada orang kuat yang melindungi. Kemungkinannya begitu. Nah saya malah khawatir jangan-jangan orang kuatnya bukan hanya melindungi, dia juga jadi bandarnya. Nah ini juga perlu dilihat. Makanya yang dikatakan tadi sudah ada 5 bandar gitu ya. Itu harus ditindaklanjuti dalam artian masyarakat menagih loh kalau Satgas sudah menyatakan bahwa ada 5. Itu kan bahaya sekali sebenarnya menyampaikan itu. Tapi kita berpikir bahwa kenapa Pak Menteri menyatakan itu karena benar-benar ada. Gitu kan yang kita inginkan kan. Betul. Karena ada harapan kan, sudah ada 5 gitu ya. Ya 5-5-nya jangan cuma 1 kan. 5-5-nya dong di ini. Nah kenapa harus menggunakan TPPU harus? Karena kalau hanya sekedar 10 miliar dan 10 tahun enggak ada jerahnya. Karena itu jadi betul tadi ya. Yang namanya pelaku perjudian itu judi itu semua adalah pelaku. Baik semuanya pelaku, bukan korban begitu. Bukan. Diksinya begitu. Kalau rasanya korban, mungkin korban itu masyarakat yang menjadi korban itu dalam artian kemudian ikut judi tidak ada yang mencegah, ya negara tidak berbuat apa-apa, kemudian edukasinya kemudian nggak ada sehingga mereka terlibatlah judi. Tapi ini negara ikut serta untuk melawan begitu. Tanpa tahu bahwa judi itu mau kalah mau menang, kalau sampai ketahuan itu melanggar hukum ya kena 10 tahun tadi karena pakai IT. Kan dulu ini judi ini kan perbuatan melanggar hukum yang ada sejak zaman purba ya, sejak lama ada. Hanya menjadi lebih kompleks lagi karena ada online. Lah online ini menjadi sulit lagi karena membayarnya pakai online. Nah kalau pembayaran pakai online, Satgas harus berpikir, harus mempetakan siapa-siapa saja yang terlibat. Ada rekening, selalu ada rekening. Ada deposit, selalu ada deposit. Rekening itu mencurigakan, itu adalah TPPU. Nah perbankan, OJK kan sudah memblokir. OJK hanya bisa memblokir, tapi tidak bisa membekukan. OJK memblokir, oke, fine, bagus itu. Setelah OJK memblokir, PPATK juga bisa. Tapi setelah itu harus ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dalam artian, dalam hal ini adalah kepolisian. Karena judi online, judi itu bukan ranahnya KPK atau kejaksaan sebagai penyidik. Tetapi harus kepolisian. Nah ini penting sekali untuk kita melihat siapa aja sih yang terlibat. Dan kemudian melibatkan siapa saja gitu kan. Melibatkan perbankan, melibatkan mungkin kripto dan sebagainya. Nah melibatkan luar negeri berarti kita harus ada mutual legal assistance on criminal matters with another country. And seperti apa tadi Kamboja dan sebagainya. Nah itu kan kita harus sudah mulai siap-siap kerjasamanya bagaimana dan PPATK itu Indonesia sudah kerjasama dengan negara-negara semacam PPATK yang paling bergengsi di dunia yaitu Financial Action Task Force itu pada November tahun lalu. Artinya apa? Nggak ada lagi keluhan bahwa uang mau lewat kripto, uang mau uang hasil kejahatan dalam hal ini judi misalnya mau keluar negeri kita gampang kok minta bantuan. Tinggal mau apa tidak. Nah itu permasalahannya gitu sudah ada. Jadi nanti ini kan OJK. Kemudian di dalam Satgas itu kan ada Kominfo, OJK, APH, aparat penegak hukum, perbankan, PPATK. Ini kan semua terlibat. Nah disitulah letaknya harus mereka mengerjakan masing-masing APH. APH tadi sudah sebutkan. APH berarti dia tidak di pencegahan. Dia harusnya di penindakan. Paling tidak kalau penindakan dia harus mundur 2 tahun yang lalu kan. Awal-awalnya itu uangnya kemana kejar pakai TPPU. Karena ini nanti kalau nggak dikejar pakai TPPU, bandar-bandarnya yang 2 tahun yang lalu itu kan udah semakin berkembang. Nah itu yang harus kalau bahasa Inggrisnya itu emang harus dibunuh itu keuangannya itu. Ya TPPU kan membunuh aliran dana hasil kejahatan itu karena dari hasil kejahatan itu baik untuk membuat dia hidup mewah maupun dia juga menyebarkan kejahatan-kejahatan lagi, influencer dan sebagainya dan penegakan hukumnya tidak boleh pilih-pilih sejak awal banyak kok
orang-orang pesohor-pesohor yang entahlah apa, pokoknya terlibat menyampaikan, mengiklankan, mengendorse, itu harusnya ditegakkan. Kenapa ragu-ragu menegakkan hukum kalau itu pada orang-orang yang public figure lah ya. Tapi kalau kepada masyarakat kecil kok hukum seakan-akan memang nggak segan-segan, ya kan itu. Nah itu jadi masalah. Jadi permasalahannya adalah sekarang perbankan tuh, terutama perbankan harus ditertibkan. Jadi know your customers, indication of suspicious transaction, indikasi berkaitan dengan transaksi-transaksi yang mencurigakan. Transaksi judi online sangat mencurigakan, indikasinya jelas. Itu sangat jelas bahwa itu kecil-kecil bertahap, kemudian pembukaan rekening penampung itu sangat jelas. Siapa penampungnya? Siapa dibuktikan rekening-rekening? Bagaimana modusnya, termasuk dibikinkan KTP palsu dan lain sebagainya. Artinya kependudukan juga akan ikut diajak bicara di sana. Jadi modusnya tuh mereka tuh sudah sangat rapi sekali. Mereka udah sangat syndicate crime. Ini ada white collar crime, syndicate crime. Nah negara ya jangan mendekatinya bukan dengan conventional action gitu. Jadi harusnya semua ini mana saja dipetakan, anatomi kejahatannya itu bagaimana, modus-modusnya bagaimana, siapa saja yang terlibat. Ini harus ya. Tapi kalau saya menyatakan sekarang rasanya apa nggak terlambat ya. Setelah sekian banyak, sekian lama pembiaran dan sebagainya. Jadi share of responsibility about kenapa kejahatan ini seperti ini, kenapa bandar-bandar merajalela. Jangan-jangan negara juga bertanggung jawab karena ada pembiaran, karena tidak ada keseriusan sejak at least 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Mundur bahkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Yang minimal yang muncul di media waktu ada kasus Sambo itu kan muncul di media. But before, sebelumnya itu ada lagi juga pasti bahkan ada. Saya buat laporannya Mbak Yenti, tetapi yang kita heran malah tidak ada tindak lanjut gitu loh kan. Sangat masuk akal, misalnya tiba-tiba Firly Bahuri tersangka memang kasus yang lain. Apakah juga uang judi online mengalir, minta maaf ini kan. Karena faktanya kan dia adalah sebagai tersangka, untuk uang lain kan mengalir gitu loh. Jadi karena ini uang besar banget, mereka ini sangat kuat sekali dapat mempengaruhi semua yang berkaitan stakeholder soal bagaimana judi online ini bisa mulus gitu loh Pak Jaya. Oke. Itu tadi saya tekankan lagi Bu Yanti, artinya ini kan tindak pidana judi online memang harus dijerat begitu untuk diancam untuk TPPU-nya begitu. Kita akan lihat juga. Nanti di segmen kedua kita akan tersambung juga bersama dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, Kabarreskrim Polri tahun 2008 hingga 2009. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.